Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika dengan saya Adi Hendra Sukmiawan. Enjoy this video. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam video pembelajaran matematika. Dan kita masih membahas tentang dimensi 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang jarak antara titik ke garis. Kita masih melanjutkan materi jarak yang kemarin pada video kemarin. Oke, sebelum kita membahas tentang jarak, dan membahas beberapa contoh soal tentang jarak titik ke garis. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar jarak titik ke garis. Nah, misalkan di sini ada satu titik A, kemudian ada garis MN. Langkah pertama untuk menentukan jarak antara titik dengan garis, yaitu dengan memproyeksikan titik tersebut terhadap garis. Nah, misalkan sekarang kita memproyeksikan titik A terhadap garis MN. Ya, memproyeksikan garis titik A terhadap garis MN. Nah, di sini secara tegak lurus kita dapat hasil proyeksi titik A terhadap garis MN adalah titik B. Ya. Nah, maka langkah selanjutnya untuk menentukan jarak titik A ke garis MN yaitu dengan menghitung panjang segmen garis AB atau menghitung jarak antara titik A dengan titik B. Nah, kemudian ada kasus lain, ada beberapa kasus lain, misalkan seperti ini, titik A-nya tidak tepat di tengah MN ya. Namun langkahnya tetap dengan memproyeksikan titik A ini tegak lurus terhadap garis MN. Nah, sehingga jaraknya pun sama seperti tadi, yaitu dengan menghitung jarak antara titik A dengan hasil proyeksi titik A terhadap garis MN tersebut, yaitu titik A dan B. Nah, selanjutnya misalkan ada kasus seperti ini, ya kita juga harus memproyeksikan terlebih dahulu titik A dengan garis MN. Nah, sedangkan di sini hasil proyeksi titik A dengan garis MN itu tepat berada pada titik N atau ujung garis MN. Nah, maka jarak antara titik A dengan garis MN ini yaitu dengan menghitung jarak antara titik A dengan titik N atau panjang segmen garis AN ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk menghitung jarak antara titik A dengan titik B, agar lebih mudah, yaitu kita bantu dengan segitiga. Kita buat segitiga, yaitu segitiga MAN atau MNA, atau AMN. Mana aja lah, nggak masalah. Nah, setelah terbentuk segitiga AMN ini, bisa kita hitung jarak antara titik A dengan titik B, sama saja dengan menghitung tinggi dari segitiga tersebut, ya. Nah, ini untuk mempermudah saja. Maka untuk menentukan jarak titik A dengan garis MN, cukup dengan menghitung titik A sampai titik B. Nah, untuk menghitung jarak antara titik A dengan titik B ini, sama aja dengan kita menghitung tinggi dari segitiga ini. Ya. Nah, selanjutnya, untuk lebih memperjelas lagi, misalkan di sini saya memiliki satu balok ABCD, EFGH. Nah, misalkan di sini ada titik E. Kemudian kita ingin menghitung jarak antara titik E dengan garis FB. Nah, langkah pertama, seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita proyeksikan titik E terhadap garis FB. Nah, ternyata hasil proyeksi titik E terhadap garis FB ini adalah titik F sendiri. Nah, jadi untuk menghitung jarak titik E terhadap garis garis FB,
cukup kita menghitung jarak antara titik E dengan titik F atau panjang segmen garis EF. Nah, selanjutnya, misalkan titik B, kita ingin menghitung jaraknya dengan garis DC. Nah, kita proyeksikan. Langkah pertama kita proyeksikan titik B terhadap garis DC. Ternyata hasil dari proyeksi titik B yaitu adalah titik C. Nah, sehingga jarak antara titik B dengan garis DC yaitu sama dengan panjang segmen garis BC. Nah, yang terakhir, misalkan di sini ada satu titik M. Kemudian titik M ini adalah titik tengah dari AB atau berada pada tengah-tengah segmen garis AB. Nah, kita ingin menghitung jarak antara titik M dengan garis HG. Berapa jarak titik M dengan garis HG? Nah, langkah pertamanya kita proyeksikan terlebih dahulu terhadap garis HG. Nah, kita dapat titik hasil proyeksinya. Nah, sehingga jarak antara titik M dengan garis HG yaitu sama halnya kita menghitung panjang dari segmen garis ini, ya. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas beberapa contoh soal mengenai jarak titik ke garis, ada beberapa konsep yang akan kita gunakan dalam menghitung jarak antara titik ke garis. Nah, konsep-konsep itu yang pertama adalah teorema Pitagoras. Nah, ini sudah saya jelaskan pada beberapa video sebelumnya. Teorema Pitagoras sering kita gunakan untuk menghitung jarak. Nah, di sini misalkan ada segitiga siku-siku ABC dengan sisi-sisinya yaitu sisi miring C, sisi depannya A, dan sisi sampingnya adalah B. Nah, dapat kita hitung panjang masing-masing sisi tersebut, di mana sisi C-nya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat, dan B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu konsep dasar trigonometri. Nah, konsep ini juga akan kita gunakan dalam menghitung jarak, ya. Nah, di mana di sini ada segitiga siku-siku juga, ada sudut alfa di sini. Nah, bisa kita hitung sin alfanya, yaitu di mana sisi di sini ada sisi depannya adalah A, sisi sampingnya adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Maka sin alfa itu bisa kita cari yaitu dengan demi. Demi itu adalah sisi depan per sisi miring. Maka sin A sama dengan A per C. Nah, gimana dengan cos A? Cos A adalah sami sisi samping per sisi miring, yaitu B per C. Nah, sedangkan tangen A atau tan A itu sama dengan desa sisi depan per sisi samping, yaitu A per B. Yaitu konsep dasar trigonometri. Nah, selanjutnya itu konsep luas segitiga. Nah, ini pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, konsep luas segitiga ini sebenarnya segitiga di sini segitiga yang sama, ya. Cuma kita putar aja segitiga ini. Tapi ini adalah segitiga yang sama. Nah, konsep luas segitiga. Nah, kita berbicara tentang luas di sini. Kalau luas segitiga yang kiri, kita melihat lagi konsep luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, ya. Setengah alas kali tinggi, di mana alasnya segitiga ini adalah AB, tingginya adalah BC. Maka luasnya adalah setengah kali AB kali DC atau CD. Nah, sedangkan segitiga yang kanan luasnya juga sama, yaitu setengah alas kali tinggi, di mana alasnya adalah CA dan tingginya adalah CB. Nah, sehingga luasnya adalah setengah kali AC kali BC. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, dua segitiga ini adalah segitiga yang sama, maka luasnya pun pasti sama, yaitu setengah AB kali CD sama dengan setengah AC kali BC. Nah, kita hilangkan setengahnya. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing ruas kita kalikan dengan 2. Nah, setelah itu kita dapat AB kali CD sama dengan AC kali BC.
Nah, sehingga kita dapat CD-nya atau tinggi dari segitiga ini, yang ingin kita cari adalah CD sama dengan AC kali BC per AB, di mana CD itu sama dengan sisi miring kali sisi miring dibagi dengan sisi alas, atau perkalian dua sisi miringnya ini dibagi dengan sisi alas. Nah, itulah konsep luas segitiga. Nah, yang terakhir adalah konsep yang kita gunakan adalah dalil proyeksi segitiga. Nah, perbedaannya, konsep-konsep yang tadi itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, untuk dalil proyeksi segitiga, kita bisa gunakan pada segitiga sembarang. Di mana rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AP. Ya. Nah, itu beberapa konsep yang akan kita gunakan dalam menghitung jarak. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Ya. Contoh soal pertama, misalkan di sini ada satu kubus ABCD, EFGH. Nah, diketahui kubus tersebut memiliki rusuk dengan panjang 10 cm. Nah, yang ingin ditanyakan di sini adalah jarak titik F dengan garis AC. Nah, mana garis AC? Garis AC itu merupakan diagonal bidang alas atau diagonal bidang ABCD seperti ini. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kita proyeksikan titik F dengan garis AC terhadap garis AC. Nah, ini kita proyeksikan. Nah, ini sehingga hasil proyeksi titik F terhadap garis AC adalah titik P. Nah, untuk menghitung jarak titik F dengan P atau jarak titik F dengan garis AC, maka kita bantu dengan satu segitiga. Nah, tadi otomatis kalau kita menghitung diagonal bidang, karena rusuknya panjangnya 10, maka diagonal bidangnya adalah rusuk akar 2, atau di sini sama dengan 10 akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga FPB. Nah, yang udah kita bentuk ini. Nah, sebelum kita menghitung panjang dari FP, kita harus mengetahui dulu panjang sisi-sisi yang lain dari segitiga tersebut. Kalau BF, kita udah tahu panjang rusuk, yaitu sama dengan 10 cm. Sekarang PB. Nah, PB berapa? Nah, sebelum kita hitung PB, kita hitung dulu BD. BD ini merupakan diagonal bidang juga. Apakah BD sama dengan AC? Ya, AC diagonal bidang. BD juga diagonal bidang. Maka AC sama dengan BD. Nah, sehingga PB kita peroleh yaitu setengah dari BD. Nah, karena BD tadi sama dengan AC, maka PB sama dengan setengah dari 10 akar 2 atau sama dengan 5 akar 2. Nah, sehingga FP-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat kita hitung FP sama dengan akar FB kuadrat plus PB kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan. FB apa? FB adalah panjang rusuk 10 cm. PB adalah panjang sisi alas segitiga siku-siku ini. Nah, sehingga kita substitusikan, kita peroleh FP sama dengan akar 10 kuadrat plus 5 akar 2 kuadrat. Atau sama dengan akar 150. Atau sama dengan akar 25 kali 6 sama dengan 5 akar 6. Sehingga panjang FP sama dengan 5 akar 6. Nah, selanjutnya, contoh kedua, kita masih punya kubus ABCD EFGH, di mana kubus ini memiliki rusuk dengan panjang 8 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik M ke garis EG, di mana titik M itu merupakan titik tengah dari BC. Nah, diketahui di sini adalah titik M merupakan titik tengah dari BC. Mana titik M? Nah, ini titik M. Nah, kemudian garis EG mana? Garis EG merupakan diagonal bidang EFGH. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memproyeksikan titik M ini terhadap garis EG. Mana proyeksinya? Nah, ini proyeksinya. Sehingga muncul titik O yang merupakan
hasil dari proyeksi titik M terhadap garis EG. Nah, kita bentuk segitiga ini, yaitu segitiga MGE. Nah, kalau kita melihat segitiga MGE, kita ingat kembali konsep luas segitiga. Nah, di sini konsep luas segitiganya, CD sama dengan AC kali BC per AB, identik dengan panjang MO. Ya, maka kita peroleh MO itu sama dengan EM kali MG per EG. Nah, di mana EM? Berapa MG dan EM? Oke, sekarang kita hitung MG dan EM. Nah, MG sama dengan akar MC kuadrat plus CG kuadrat. Nah, kita manfaatkan ini, segitiga GMC untuk menghitung MG. Nah, MC berapa? MC sama dengan setengah dari panjang BC, atau setengah dari 8 sama dengan 4. Sedangkan CG adalah 8 panjang rusuk kubus. Sehingga kita dapat MG sama dengan akar 80 sama dengan 4 akar 5. Nah, ME-nya berapa? Nah, ME-nya kita manfaatkan segitiga MAE. Nah, yang belum kita ketahui adalah MA. Berapa MA? Nah, kita lihat apakah MA sama dengan MG? Sama ya. MA sama dengan MG. MG berapa? 4 akar 5. Maka MA sama dengan 4 akar 5. Sehingga ME bisa kita hitung. ME sama dengan akar MA kuadrat plus AE kuadrat. Sama dengan MA berapa tadi? MA sama dengan 4 akar 5. AE-nya adalah panjang rusuk sama dengan 8. Sehingga akar 4 akar 5 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan akar 144 atau sama dengan 12. Nah, dua nilai MG dengan ME ini kita substitusikan. Sehingga kita peroleh MO sama dengan 12 kali 4 akar 5 per 8 akar 2. Di mana EG tadi 8 akar 2 ya. Panjang dari diagonal bidang. Nah, sehingga kita peroleh 6 akar 5 per akar 2 atau sama dengan 3 akar 10. Ya. Ya, jadi panjang MO sama dengan 3 akar 10. Nah, selanjutnya, contoh ketiga, masih dengan menggunakan kubus. Diketahui kubus tersebut panjang rusuknya adalah 6. Kemudian jarak titik B ke diagonal ruang AG, itu yang akan kita hitung. Nah, mana titik B? Nah, ini titik B. Sedangkan AG mana? Nah, ini diagonal ruang AG. Nah, langkah pertamanya adalah kita proyeksikan titik B terhadap garis AG. Nah, sehingga hasil proyeksinya adalah titik O. Nah, kita bentuk lagi segitiga untuk mempermudah ini. Nah, kalau kita lihat segitiga ini, yaitu segitiga ABG, identik dengan segitiga yang sebelumnya, pada soal sebelumnya, yaitu yang kita gunakan konsep luas segitiga. Nah, perhatikan ini, segitiga ABG. Dengan menggunakan konsep luas segitiga, seperti cara soal sebelumnya, maka OB atau BO sama dengan perkalian dari sisi miringnya, ya ini ya, AB kali BG, dibagi dengan AG, ya, sisi alasnya, seperti pada gambar konsep luas segitiga. Nah, sehingga kita substitusikan BO sama dengan AB kali BG per AG. Nah, nilainya kita substitusikan. AB sama dengan 6, yaitu sisi panjang rusuk dari kubus. BG sama dengan diagonal bidang atau 6 akar 2. Sedangkan per AG, AG-nya yaitu diagonal ruang, 6 akar 3. Sehingga kita peroleh 6 akar 2 per akar 3, atau sama dengan 2 akar 6. Ya. Dari 3 contoh soal ini, saya harapkan kalian bisa berlatih di rumah dengan beberapa soal lainnya. Semoga aja kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan pada video ini. Mungkin sampai di sini dulu materi tentang jarak titik ke garis. Dan untuk materi selanjutnya tentang jarak titik ke bidang akan saya sampaikan pada video berikutnya, ya.
Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.